Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih atas setiap dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui like, komen, dan subscribe, serta sudah men-share video-video yang ada pada channel ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan-cuplikan kisah atau perjalanan spiritual para murtadin yang ada dalam video kali ini, di mana mereka menyampaikan pergulatan batin mereka bersama-sama dengan Tuhan dan rela meninggalkan tempat ternyaman mereka, yaitu dalam keluarga mereka, dan bahkan mereka rela dibenci, mereka siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjadi kenyamanan mereka dan ikut Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting untuk kita dengar bagaimana pengalaman pribadi mereka, dan melalui kisah-kisah mereka juga menjadi refleksi pribadi dalam diri dan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan-cuplikan ini, dan jangan skip supaya Bapak Ibu mendapatkan inti atau poin-poin mengapa mereka tinggalkan Islam. Apa karena ada sesuatu di balik itu, atau mungkin karena ada yang mengajak mereka, atau seperti kisah-kisah dari kesaksian-kesaksian yang lain, atau mungkin ada apa di balik itu semua sehingga mereka rela tinggalkan keluarga dan mereka rela dibenci oleh keluarga dan lingkungan mereka. Karena itu, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Ini dia cuplikannya. Ya. Dulu dia suka ngaji kecil Dinia. Terus Udah akhirnya tahu ngaji. Terus akhirnya murtad. Tahu lah, nggak mau tahu murtad apa gimana? Ah, terus dia katanya tadi ngomongnya murtad, meninggalkan agama Islam, gimana? Masuk Kristen. Tahu ini. Dunia sudah sebentar lagi. Coba gimana Bang Ramli? Coba Bang Ramli, kita mau denger nih Bang, gimana Bang? Sebenarnya Bang. Iya. Iya, jadi kesaksian saya dulu pertamanya tahun 2018, kedua orang tua saya, bukan kedua orang tua, tapi ayah saya dulu yang masuk Kristen karena dia tidak yakin dengan agamanya gitu. Terus dia mencari keyakinan mana sebenarnya Tuhan yang paling benar. Terus dia merantau ke Bekasi, dia kerja di Bekasi dan punya bos orang Kristen. Nah, terus dia mencari itu dia ayah saya. Nah, terus saya masuk Kristen lah, diajak bos saya itu. Bos saya kebetulan dia orang Kupang. Oke. Nah, terus setelah itu ibu saya masuk Kristen lagi. Terus setelah itu ayah saya menginjili saya sendiri, dan saya akhirnya ikut Yesus juga. Mantap. Seperti itu. Tapi perlu kita tes Bang, jangan-jangan nanti bohong-bohongan doang kita dikerjain. Gini Bang, waktu Islam sholat Bang? Iya, sholat. Coba kami pengen dengar nih Bang, gimana bacaan-bacaan Al-Quran. Karena kalau nanti cuma ngaku-ngaku saja ya gimana. Walaupun sudah ada kesaksian dari teman Anda sendiri ya, dia kelihatan penampilannya pasti Muslim. Teman kecil dari sekolah ya. Iya. Oke, dia dari saksi sekolah. bahwa Anda Muslim. Tapi coba kami pengen dengar Bang, bacaan-bacaan Quran kah, bacaan sholat coba. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'budu wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sah ini, mantan Muslim betulan. Oke. Berarti masuk Kristennya sejak kapan Bang? Itu saya dibaptis dulu tahun 2018 di Jawa Tengah. Di 2018. daerah Berarti Bogor. sampai sekarang ke gereja? Iya, suka bergereja. Enggak, Coba. ke belakangnya dulu Bang, saya udah dibaptis, cuma saya enggak begitu terlalu dengan rohani gitu. Nah, baru setahun ini saya suka bergereja, dan saya suka suruh melayani main musik kadang sambil bernyanyi di gereja gitu. Coba Bang, kenapa kok bisa setahun belakangan ini Anda jadi aktif lagi dalam kegiatan rohani kekristenan? Ya, karena
saya terasa jauh aja gitu, terasa jauh sama Tuhan karena saya walaupun saya sudah dibaptis tahun 2018 tapi saya tidak mengingat dia gitu. Jadi saya melalaikan. Ya, ya. Oke. Tapi belakangan setahun ini nonton Edis TV sering? Sering. Cuma ini saya baru aja. Oke. Kita mau denger nih Bang. Coba satu lagu rohani Kristen Bang. Ya boleh. Boleh. Ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mantap bang. Sip, udah sah bang. Itu lagu rohani Kristen ya teman-temannya. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat ya bahwa banyak sekali orang-orang Islam yang akhirnya meninggalkan agama Islam, kemudian mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Gini, yang ingin saya uji dulu nih, dan teman-teman juga pasti sama pengen nguji. Kalau memang mantan muslimah, dulu ngaji, sholat, begitu bisa baca-baca doa-doa sholat, doa-doa ngaji, atau doa-doa baca Al-Quran, coba kami pengen dengar. Surat Al-Kautsar aja ya. Silahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sah ini, udah pasti muslimah. Dari cara dari ngomongnya itu udah sangat ini biasa ngaji. Ya, silakan. Lanjut. Iya. Jadi jadi saya itu dari kecil memang ngaji itu sampai dua kali tamat Al-Quran, tapi saya nggak tahu artinya. Jadi di keluarga saya harus ngaji, harus setiap hari itu harus ngaji. Saya di Lampung. Waktu itu saya di Tanggamus, Lampung. Waduh, Jadi Tanggamus ternyata. Waduh, tetangga saya. Saya lahir di Lampung, jadi mama saya itu udah migrasi dari Bandung ke Lampung, udah punya perkebunan di sana. Saya nggak pernah merasa kalau saya itu akan Kristen gitu. Jadi dari kecil saya Islam yang taat, malah saya benci banget sama orang Kristen. Nggak tahu kenapa dalam keluarga saya didoktrin kalau Kristen itu kafir. Jadi benci sama orang Kristen, kayak nggak suka gitu. Padahal keluarga papa saya itu Kristen. Jadi saya juga orangnya juga sama fanatik. Jadi saya pikir iya, saya nggak suka sama orang Kristen. Tapi ternyata waktunya Tuhan, dan Tuhan itu memang punya rencana gitu kan. Jadi setelah lulus SD, saya diajak papa saya untuk ke Jakarta. Nah, saya melanjutkan sekolah, saya tinggal dengan tante saya. Tapi saya nggak mau diajak untuk ke gereja, untuk jadi Kristen. Saya nggak mau. Saya bilang saya itu orang Muslim. Saya bilang saya Muslim. Saya nggak suka sama, saya nggak suka sama Kristen. Saya benar-benar fanatik. Saya sekolah tetap Islam. Saya pakai kerudung pakai jilbab hari Jumat itu saya harus pakai. Udah gitu nilai agama saya 9, 10, semua Yasin aja saya udah hafal waktu itu kan. Pokoknya saya udah benar-benar Islam yang taat. Tapi Tuhan punya rencana, tiba-tiba ada acara SPK, saya pengikut Kristus, itu ada 3 hari acara Champion Gathering. Jadi ada satu kakak-kakak pembinanya itu terbeban untuk saya ikut. Di situ saya bilang, dia sampai biayain saya karena saya masih anak-anak, masih umur 12 tahun saat itu. Dia bilang, kamu aja yang ikut, saya biayain kamu untuk pergi. Saya bilang, aduh gak usah kak, saya bilang gitu. Tapi akhirnya saya pergi. Di saat pergi, ada acara baptisan Roh Kudus. Nah, saya kan nggak bisa berdoa, saya nggak bisa menyebut nama Yesus, itu sangat-sangat susah di mulut saya. Saat ada baptisan Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus bilang, katanya kamu maju aja ke depan, ada artalpel gitu, maju ke depan didoakan. Saya maju, saat saya maju saya nangis, dan saya bilang, saya nggak bisa untuk menyebut nama Yesus. Tiba-tiba pembinanya doain, bilang gini, sebut aja nama Yesus. Akhirnya saya bilang, gak bisa, saya bilang, saya udah nangis. Sebut aja nama Yesus. Saat saya bilang, Yesus, saat saya menyebut nama Yesus itu, hati saya damai, saya rasa damai sejahtera itu dalam hati saya, masuk ke dalam hati saya bilang, Tuhan, setelah doa itu selesai, saya itu Muslim Tuhan, gimana saya untuk kasih tahu ke dunia, maksudnya kasih tahu ke orang-orang, kalau saya itu Kristen, saya nggak mau punya 2 agama, saya bilang, saya mau kalau misalnya Tuhan memang
Engkau adalah, saya sampai tantangin Tuhan, saya bilang, kalau engkau adalah Tuhan, Tuhan tolong nyatakan Tuhan, Tuhan kasih saya kemampuan untuk bilang sama guru-guru saya, sama semua orang dimanapun saya berada, saya bilang kalau saya itu Kristen, saya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu di umur 12 tahun itu, akhirnya benar, saya waktu hari Jumat kan harusnya pakai jilbab, saya bilang ke guru BP, Pak maaf ya Pak, hari ini saya mau ganti di rapot saya Kristen. Semua guru panggil saya, ada 10 guru, dan salah satu gurunya guru PKN, dia bilang, saya udah baca 5 kitab, dia bilang gitu. Dan gak ada yang benar, semuanya Al-Quran paling benar, dia bilang gitu. Pokoknya dia gini. Dia tanya, kamu tahu gak Allah Tritunggal itu apa? Dan itu, saya itu dengan polosnya saya jawab, itu hikmat dari Tuhan, saya bilang, kenapa kamu pindah ke... Itu umur Kristen? 12 tahun? Iya, 12 tahun. Terus akhirnya saya jelasin, Pak, saya memang belum lama jadi Kristen, tapi saya ngerti, nggak tahu Tuhan kasih tahu saya saat semut itu terjepit, saya bilang gitu. Dia kalau saya manusia, saya mau tolong semut itu nanti dia mati saat saya cabut kan, saya bilang gitu. Tapi untuk saya yang bisa nolong semut itu, saya harus jadi semut. Nah seperti itu pun Tuhan itu dia Tuhan Allah, tapi dia harus jadi seperti manusia supaya dia bisa menembus dosa-dosa manusia dan dia tolong manusia itu, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya, wah kamu sudah lama jadi Kristen ya, dia bilang gitu. Kamu akhirnya nilai agama saya jadi 7. Udah gitu saya dibenci satu sekolah, tapi setiap hari Kamis itu ada pelajaran agama, kita Sebentar. Tapi itu sekolah negeri atau sekolah Islam? Sekolah swasta tapi Islam. Oh, oke. Ya, jadi guru-guru semuanya pada nggak suka sama saya, tapi yang agama Kristen kita semuanya kayak disingkirkan gitu, nggak ada pelajarannya, udah gitu kita nggak dianggap. Tapi saat ada pelajaran agama Islam yang harus mereka kumpul, kita bikin grup gitu, saya untuk angkat perjamuan kan sama-sama berdoa. Kita bilang walaupun kita bukan mayoritas di sekolah ini, tapi kita harus percaya, kita harus berdoa untuk orang-orang yang lain. Akhirnya kita sama-sama berdoa, dan puji Tuhan semenjak saat itu saya memberitahukan iman saya, Tuhan, saya walaupun orang tua saya, mama saya sendiri sampai saat ini, kemarin itu mama saya itu sangat benci sama saya, dia bilang katanya di keluarga kita nggak ada katanya yang Kristen, dia bilang gitu kan, kamu jangan, pokoknya dia selalu menghujat, kayak dia bilang katanya kamu nggak usah jadi anak mama lagi, kamu tuh katanya bikin malu begini. Saat saya baca Alkitab saya dikata-katain apa tuh Yesus gini. Tapi kemarin Bang Edis, puji Tuhan, Tuhan suruh saya untuk puasa 30 hari. Saat saya puasa, mama saya sakit. Tiba-tiba dia telepon saya, mama lagi sakit, tiba-tiba ada bengkak begini. Terus akhirnya bisa nggak saya video call mah gitu kan. Waktu video call saya bilang, mama boleh nggak ayah doain, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Terus akhirnya dia kaget, matanya udah melalak, terus kaget, hah emang boleh ya doa kayak gitu? Tapi kan kita beda, nggak apa-apa, tapi mama harus percaya ya, mama sembuh. Mama taruh tangannya di tempat yang sakit, ayo kita berdoa. Akhirnya mamanya, oh yaudah deh nggak apa-apa. Akhirnya kita berdoa sama-sama, dan puji Tuhan saat berdoa saya merasa damai. Tuhan, aku tahu Tuhan, seluruh keluargaku akan diselamatkan. Satu orang bertobat, seluruh akan diselamatkan, janji firman Tuhan. Dan aku percaya walaupun memang saat ini keluarga dari mama saya belum diselamatkan, tapi saya percaya suatu saat kita semua akan percaya Tuhan. Dan saat didoakan itu mama saya sudah amin, mama saya ikutin tapi ngeliatin buka mata. Dia bilang, setelah itu dia telepon lagi. Setelah itu dia bilang, oh mama udah sembuh, udah enakan, bener kamu ya gini, jangan lupa berdoa terus buat mama ya. Dia bilang gitu. Ya saya percaya mungkin ya banyak dari antara kalian itu punya pengalaman pribadi sama Tuhan yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda, mungkin fanatik atau gimana, tapi saya percaya hanya di dalam Tuhan Yesus kita punya kasih gitu. Di luar Tuhan itu, bahkan saya bukannya menjelekkan agama Islam, tidak, memang punya pengalaman pribadi sama Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga gitu. Jadi memang Tuhan itu beberapa kali kayak menunjukkan, karena dia Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Walaupun orang Islam selalu berdoa untuk ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan kami, selalu bersujud untuk cari itu. Saya percaya kalau misalnya orang itu memang benar-benar cari Tuhan, dia akan dijumpai Tuhan secara pribadi, entah itu mungkin dalam mimpi, entah itu pengalaman pribadi seperti saya. Jadi memang banyak setelah saya jadi Kristen, ada beberapa orang juga kayak nggak percaya, kayak apalagi kalau saya ke Lampung tuh, mereka orang Lampung kan orangnya kan memang keras kan, maksudnya juga
mereka mungkin akan pandang saya sebelah mata atau bagaimana. Saya sih nggak peduli ya, karena saya pikir keselamatan itu pribadi dan masing-masing orang gitu. Saat kita percaya Tuhan, kita nggak boleh pelimpan gitu punya dua agama. Oh ya, saya Islam juga, saya Kristen juga. Jadi saya untuk teman-teman, pesan untuk teman-teman dimanapun kalian berada gitu, yakin dengan iman kalian, karena pilihan kalian itu sudah tepat. Karena Tuhan Yesus itu nggak pernah iseng gitu pilih seseorang untuk percaya sama Tuhan, tuh nggak iseng gitu. Karena ada sesuatu rencana Tuhan, mungkin Tuhan mau pakai kalian untuk jangkau jiwa lagi, karena kan di luar Tuhan kita nggak selamat gitu. Karena memang di dalam Tuhan Yesus itulah jalan kebenaran hidup. Dan yang bikin satu lagi Bang Edis, yang bikin saya juga yakin, makin yakin kalau misalnya Tuhan itu bukan agama yang untuk kita jadi bisa ke surga gitu. Karena memang Tuhan sendiri yang nyatain diri untuk kita ke sana. Jadi salah satu guru saya bilang begini, kamu yakin kamu Kristen? Saya bilang, iya saya yakin Pak. Karena itu memang Tuhan jumpai saya secara pribadi. Dia kasih kekuatan saat saya nggak bisa berdoa, dia yang pimpin saya untuk berdoa. Tapi tiba-tiba Tuhan yang ubahkan hidup saya. Dulu saya benci sama orang Kristen Pak. Saya pengen jadi teroris malah Pak. Saya pengen bunuh orang Kristen. Padahal saya nggak pernah orang Kristen nggak ada masalah sama saya gitu kan. Tapi kayaknya iya orang Kristen kafir, darahnya kafir. Tapi waktu selama kamu jadi Islam, kamu ngerasain kebencian terhadap agama Kristen gitu ya? Benar. Memang bencinya itu Islam yang sejati seperti itu memang. Lalu guru saya bilang gini Bang Edi, dia bilang kayak gini, apa namanya? Tapi kamu menikah cuma 1 kali loh seumur hidup, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh iya Pak, kita nggak suka menikah banyak-banyak. Untuk apa menikah banyak-banyak? Cuman katanya bapak gurunya, saya nggak bisa kayak gitu. Dia bilang gitu kan, kamu nanti menikah nggak boleh cerai, 1 seumur hidup. Kamu mau kayak gitu? Dia bilang, oh bapak bang mau nikah berapa kali Pak? Kayak gitu. Akhirnya dia malu, dan saya pikir memang apa ya? Kan terkadang kan orang untuk apa namanya? Memikirkan tentang surga aja itu kudus ya. Tapi yang saya pikir itu bukan saya mau menjelekkan, tapi di saat surga itu tujuannya untuk bidadari atau sesuatu yang kalau di dalam Al-Qur'an gitu. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an Allah itu memang menjanjikan kenikmatan seksual begitu. Bahkan janji Allah, hadiah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang mohon maaf berpayudara besar. Memang itu janji Allah begitu. Dan memang muslim-muslim laki-lakinya ya mereka akan kegirangan. Begitu. Cuman yang sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, terus kalau wanita dikasih wanita berpayudara besar, ini buat apa gitu? Itu banyak begitu. Kemuliaan ya Bang Edi, sudah nggak ada pikiran-pikiran seperti itu, karena kan kita memang Tuhan ada ya, maksudnya manusia roh bukan daging lagi, tapi pikirannya masih di daging, berarti di dunia. Makanya saya bilang surga sama dunia itu nggak jadi satu. Jadi kalau misalnya saat pengajarannya itu daging, itu saya pikir itu bukan dari Tuhan. Dan saya juga ngerasa, dan Bang Edi 2017 kemarin tuh kaki saya patah di Lampung. Di Lampung itu Bang Edi tahu tangga musuh itu susah rumah sakit kan. Jadi kaki saya patah, itu saya bernazar sama Tuhan. Saya nggak tahu itu ucapan dari mulut saya. Saat kaki saya patah, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau bikin kaki saya nggak sakit dan bisa jalan dan nggak cacat, Tuhan, saya bilang itu. Saya mau menginjil seperti Paulus. Itu pun saya pikir Paulus tuh hebat banget, karena saya memang suka kisah para rasul. Saya udah baca kitab udah mau 2 kali tamat, tapi saya ngerasa Tuhan bisa pakai orang yang dulu pembenci Tuhan, bisa dipakai Tuhan jadi pemberita kabar baik itu. Saat sekarang saya tertarik, maksudnya bukan tertarik, saya punya kerinduan untuk sekolah apologet. Cuman saya pikir untuk melihat debat-debat Bang Edi ini sangat memberkati, jadi menjadi motivasi dan jadi hati saya, Tuhan, kalau misalnya memang Tuhan mau pakai saya, hidup saya gitu, biarlah kemanapun saya berada, saya mau memberitakan kabar baik, karena juga orang-orang di luar sana memang jiwa mereka jiwa yang terhilang gitu, supaya bisa percaya Tuhan Yesus. Cuman ya masih bantu dalam doa Bang Edis. Amin. Teman-teman juga mendoakan. Nah ini ada satu statement menarik nih. Sekolah teologi jurusannya apologet. Nah, kayaknya di Indonesia memang belum ada itu sekolah teologi bagiannya jurusannya apologetika. Tapi kalau di sini di Amerika Serikat itu ada.
Jadi sekolah teologi jurusannya apologetika. Nah, apologetika ini adalah bagaimana menjawab dan mengcounter pertanyaan-pertanyaan yang mencecar kekristenan. Baik itu dari pertanyaan, kalau di sini tuh pertanyaan itu lebih banyak dari orang-orang yang ateis. Orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, seperti itu. Dan juga termasuk pertanyaan-pertanyaan dari Muslim, pertanyaan-pertanyaan dari Kristen sendiri, seperti itu, apologetika. Mungkin sekolah teologi sudah waktunya untuk membuka cabang ini, ya, membuka cabang jurusannya itu sekolah apologetika ini. Dan ini, cuman memang kalau di Indonesia ya, berapologet di Indonesia, itu memang kita tidak bisa all out. Kita tidak bisa betul-betul secara totalitas. Kenapa? Karena mungkin kita akan lebih banyak defend begitu ya, lebih banyak bersifat bertahan saja. Ada orang Muslim bertanya, kita jawab. Kalau tanya balik itu takutnya nanti penistaan agama gitu. Iya. Seperti Iya. itu. Ya puji Tuhan Bang Edis, dengan acara ini sangat memberkati. Mungkin terkadang agak sedikit terdengar frontal, tapi saya juga waktu dengar Bang Edis ternyata orang Lampung. Wah, maksudnya pernah di Lampung itu memang Saya lahir besar di Lampung. besar di Begitu. Lampung. Cuman saya sudah lama meninggalkan Lampung begitu. Iya, ya saya berdoa juga semoga nanti rumah apologet yang sedang direncanakan oleh Bang Edis itu bisa berjalan lancar, meskipun banyak hujatan-hujatan atau seperti apa. Saya berharap Bang Edis tetap kuat dan tetap percaya. Banyak yang mendoakan juga supaya Bang Edis tetap kuat di sana, jangan patah semangat, memberitakan kabar baik sama orang-orang itu. Mungkin memang orang-orang itu memang pikirannya belum terbuka gitu ya. Saat saya di dalam Islam pun saya ngerasa hikmat, marifat, segala sesuatu yang saya nggak tahu waktu saya Islam itu dibukakan setelah saya terima Tuhan. Karena setelah terima Tuhan Yesus itu tiba-tiba damai sejahtera itu masuk dalam hati saya nggak jadi pembenci lagi, saya jadi nggak punya akar pahit sama orang. Juga saya juga ngerasa ternyata hidup saya itu anugerah, saya mau bagikan lagi sama orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan gitu. Terutama untuk keluarga saya. Tapi gini nih, biar sekedar kita nostalgia ini, karena muslim nih mereka ngintip-ngintip di bawah dan mereka itu masih saja ini nih kesettingan nih Kristen nih dari awal. Gini, pindah atau keluar dari Islam menuju Kristen. Saya tidak mau bilang istilah murtad ya, karena kurang bagus. Saya mau bilang itu istilah bertobat lah. Bertobat artinya pindah dari Islam ke Kristen, pindah dari kegelapan menuju kepada terang. Gini, itu kan umur 12 tahun. Masih sangat belia. Umur 12 tahun tuh Muslim yang orang Kristen gak bisa tiru-tiru. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja mawaddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Lam yajidka yatima. Stop. Cukup. Oke, jadi abang pengen niatan mau menjadi pengikut Tuhan Yesus ya? Iya, Bang Edis. Kalau boleh tahu nih bang, tapi nanti kalau misalnya keberatan menyebutkan, soalnya nanti takutnya abang nanti diguruduk begitu. Supaya nanti teman-teman yang dari sekitar itu begitu bisa langsung mengkontak abang begitu. Boleh tahu dari Bang mana? Edis. Saya di Bandung, Bang Edis. Bandung, baik. Ya mungkin nantilah adalah teman-teman yang dari Bandung, mungkin nanti bisa ini ada 6.200 orang, pasti ada ini, pasti ada. Ya. Seperti Tapi memang sih saya kan katanya kan kalau ke Kristenan itu nggak langsung masuk, jadi harus belajar kalau dulu. Katolik Belajar dulu. katekumen, katanya kalau Protestan katekisasi, katanya. Saya dengar-dengar dari media kan, lewat Google juga kan ada tuh. Ya, Masuk karena ke kalau Kristenan itu karena kalau nanti masuk kita Kristen gitu aja, nanti
niat masuknya itu bukan mau mengetahui sesuatu, bukan karena mengetahui sesuatu dan meyakini sesuatu, tapi niat masuknya hanyalah ya sekedar masuk-masuk saja, nggak boleh begitu. Jadi kalau abang betul-betul memutuskan untuk menjadi pengikut Sang Mesias, pengikut Kristus, pengikut Yesus, betul-betul karena ada sesuatu yang diketahui di situ. Bang Edis mau tanya boleh nggak? Satu pegangan. Silakan. Kalau jadi pengikut Kristus itu memang wajib dibaptis gitu? Ya. Atau hanya percaya saja sih? Sebenarnya begini. Pembaptisan itu esensinya adalah simbol atau lambang bagaimana baptis itu kan artinya diselam, dicelup ke dalam. Nah, itu artinya manusia yang lama itu harus dimatikan. Jadi segala hawa nafsu, segala keinginan-keinginan yang jahat-jahat dan lain itu dimatikan, dibenamkan. Itu simbol, tanda begitu. Nah, kemudian ketika keluar dari air itu menjadi manusia yang baru, yaitu manusia yang menjadi kepunyaan daripada Kristus, kepunyaan Yesus. Nah, barang siapa menjadi milik Yesus, ia melakukan apa yang Yesus mau. Jadi melakukan perintah-perintahnya. Seperti itu. Tapi memang harus melalui itu gitu. Iya. Wajib gitu. Kalau dalam Islam hukumnya wajib gitu. Wajib, tapi wajibnya itu esensinya itu harus dimengerti. Kalau cuman mandi-mandi aja, ya itu juga yang masuk-masuk dalam air itu juga mandi. Karena kalau cuma masuk-masuk saja, ya itu masuk dalam kolam renang, masuk keluar lagi. Tapi kan nggak ada apa-apa, nggak ada nilainya, betul? Oh iya. Nah, begitu. Jadi yang dimaksud wajib itu adalah wajib menjadi manusia baru. Jadi kalau hanya sekedar baptis yang nggak ngerti artinya, esensinya, apa gunanya dengan orang yang masuk kolam renang, nyemplung, pluk, terus keluar lagi? Tapi kan nggak ada perubahan. Setelah dia nyemplung dan keluar dari kolam, dia masih saja hidup dengan manusia lamanya. Begitu. Apa gunanya itu? Nggak ada artinya. Nah, kalau itu yang Anda maksud, ya nggak usah seperti itu. Makanya yang dimaksud wajib dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu pengertiannya juga harus betul. Seperti itu. Jadi wajib Anda setelah masuk ke dalam, wajib manusia lama Anda wajib terbenam di situ, mati, dikubur. Dan ketika Anda keluar, manusia lama itu kejelekan-kejelekan kita gitu ya sebagai manusia. Betul sekali. Manusia lama kita seperti itu. Ya, kayak misalkan biasanya kita berbohong atau apa gitu ya. Seperti itu. Begitu. Itu yang dimaksud wajib itu. Wajib dibaptis, tapi baptis dalam pengertian yang benar. Seperti itu. Kalau hanya baptisan saja ya nggak ada gunanya. Kalau membaptis itu siapa aja bisa atau khusus tokoh-tokoh agamanya gitu? Yang membaptis itu tentulah ya sebenarnya yang orang Kristen lah yang sudah lahir baru begitu. Kalau yang membaptisnya itu harus tokoh-tokoh agama? Enggak juga. Oh gitu ya. Seperti itu. Terima kasih banyak Bang Edis. Sama-sama. Atas pengetahuannya, informasinya. Semoga intinya menjadi menyertai kita semua. Amin. Intinya itu ya, menjadi Kristen itu artinya yang tadinya kita itu bukan milik Yesus, menyerahkan diri kita menjadi milik kepunyaannya. Dan barang siapa milik Yesus, ia melakukan apa yang Yesus suruh. Seperti itu. Oke? Baik, seperti itu ya Bang ya. Saya turunkan ya Bang ya. Tuhan berkati. Ya, Cepet-cepet ya Bang ya. Nanti ditunggu kabarnya. Oke, kita turunkan ya. Mungkin nanti teman-teman yang dari Bandung ya nanti mungkin bisa lah menghubungi dia langsung ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Rudi Hartono. Ya, silakan Rudi Hartono, nyalakan kamera Anda.
Bang Rudi Hartono. Ya, sip. Mantap. Kenalkan diri dulu Bang Rudi Hartono. Islam atau apa? Iya, oke, Bang Edis. Nama Rudi Hartono, asal dari Sumatera Selatan, agama Islam. Silakan Bang, apa yang mau Bang utarakan? Silakan. Bang Edis, terima kasih. Gitu Galo. Diri yang sangat luar biasa. Salam kenal dulu Bang Edis. Iya, salam kenal kembali Bang. Wong Kito Galo, yo. Ya silakan Bang. Apa Bang? Apa dia? Iya. Bang Edis, ini mau nanya aja Bang Edis. Apa itu Bang? Ini Bang Edis nih kok kadang nggak satu sependapat sama Kristen yang lain itu gimana Bang Edis? Karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, Bang. Begitu. Saya sependapat dengan siapapun. Mau dia apa kek, yang penting sesuai dengan isi Alkitab. Begitu. Misal nih Bang, ada orang Hindu. Ada orang Hindu bilang begini, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Ya saya sepakat dengan dia, karena yang diomongin itu sesuai dengan Alkitab. Begitu. Misal ada orang Kristen berbilang, Yesus tidak berdoa kepada Bapa di surga, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Kalau itu saya nggak sepakat. Walaupun dia Kristen, tapi kalau omongannya tidak sesuai dengan isi Alkitab, ya masa saya harus sepakat? Ya. Abang denger nggak? Nanti nggak denger lagi. Saya ulang lagi, Bang. Saya ulang lagi. Saya kasih contoh. Dengar. Waktu saya buka Alkitab, di dalam Alkitab tertulis Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Ya Bapa, dan seterusnya. Oke? Datang orang Hindu, misal, datang orang Hindu. Orang Hindu bilang begini sama saya, Edis, Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Oh betul. Datang orang Kristen, Edis, Yesus tidak berdoa kepada Bapa di sorga. Yesus berdoa kepada dirinya dia sendiri. Kalau seperti itu, masa mau saya setujui gimana? Soalnya saya belum pernah ketemu Alkitab yang ngomong begini. Lalu Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Belum ada Alkitab yang begitu saya temuin. Gitu Bang. Paham? Contoh lagi yang lagi anget-angetnya ini. Sekarang ini kan kita lagi, kemarin ada seorang Kristen perempuan namanya siapa? Alfrida Magdalena begitu. Atau nama ininya Agatha begitu ya. Nah, dia berkata begini, Yesus bukan hamba Tuhan. Tertulis dalam Alkitab Yesus hamba Tuhan. Masa saya mau setuju gimana? Nah, dia bilang, saya belajar Kristen dari Romo Daniel Biantoro. Nah, Romo Daniel Biantoro berkata apa? Saya putarkan saja. Nanti kalau saya nggak putarkan nanti dibilang abang ini Islam ya. Jadi kita cerita orang Islam. Ya, ceritakan ya Bang ya. Baik, pelan-pelan Bang ya. Saya bukakan dulu TikTok saya nih sebentar ya. Mana nih TikTok saya ini? Bentar Bang. Nah, ini TikTok. Aduh, baik. Bentar ya Bang ya. Ini jadi ulangi lagi kita teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Saya ulang dulu Bang ya. Baik. Kesimpulannya Yesus bukan hamba Tuhan gitu ya? Ya tidak lah. Kalau Yesus hamba Tuhan, itu berarti pernyataan itu pernyataan orang gila begitu. Cuman saya belum. Memang pernyataan itu sesat. Memang pernyataan itu sesat. Oke, artinya kalau ada yang menyatakan Yesus hamba Tuhan, berarti itu tidak benar. Tidak benar. Karena kebenarannya Yesus adalah Allah. Dalam keadaan Stop. Nah, stop dulu, bentar. Biasanya. Nah, ini adalah seorang Romo yang si Alfrida Magdalena berkata bahwa Romo inilah yang mengajarkan dia. Nah,
Romonya berkata apa? Sudah dimuliakan pun, diangkat ke surga pun, sudah bangkit pun, Alkitab menyebut dia sebagai hamba Allah yang kudus. Jelas ya? Nah sekarang, ternyata setelah selidik punya selidik, Romonya itu tidak pernah kirim gift. Makanya Romonya ganti, Romonya yang kasih gift sekarang. Siapa yang kasih gift, itulah Romonya sekarang. Silakan. Pertanyaan Anda apa? Oke bang, dua aja bang. Loh, hanya itu saja. Aduh. Sudahlah, baiklah, saya turunkan. Oke lah, teman-teman. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, kita itu teman-teman harus mengatakan A, B, B, begitu. Kalau orang Islam bilang Yesus itu nabi, ada tertulis Yesus itu nabi. Kalau Anda mengatakan Yesus nabi, Yesus nggak marah. Coba ada nggak Tuhan Yesus marah karena ada orang bilang dia nabi? Nggak ada, nggak marah. Coba baca Alkitab itu. Kalau ada orang berkata bahwa engkau nabi, nggak pernah Tuhan Yesus ngomong, kamu bilang saya nabi, sialan lo. Nggak ada. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, apa kata perempuan Samaria itu? Nyata bagiku sekarang bahwa engkau seorang nabi. Puji Tuhan, percaya Yesus sebagai nabi. Berangkat dari situ, udah masuk itu. Begitu. Nggak marah Yesus dibilang nabi itu nggak marah. Wah sialan lo bilang nabi, nggak marah. Gimana? Dibilang Yesus anak Daud aja nggak marah kok. Nggak marah. Yesus anak Daud. Nggak marah dia dibilang anak Daud. Gimana? Coba ada Tuhan Yesus marah dibilang anak Daud, nggak marah. Artinya teman-teman, ya walaupun saya tidak memaksa bahwa cara kalian harus sama dengan cara saya. Begini loh, ketika kita bertemu dengan orang-orang, kita itu harus masuk dari apa yang dia pahami. Begitu. Ketika dia memahami bahwa Yesus seorang nabi, dari situ kita masuk. Ketika seseorang memahami bahwa Yesus adalah hamba Tuhan yang setia, dari situ kita masuk. Jangan langsung kita bilang, oh dia bukan hamba Tuhan, gimana? Susah Anda kalau begitu. Ya, silakan. Kita kasih yang berikutnya, ada Gina Diana. Silakan Gina Diana. Silakan Gina Diana, nyalakan kamera dulu. Nyalakan kamera ya bang ya? Ya. Bang, jangan dikipas ya bang. Abang berdiri di kipas atau bagaimana bang? Oke. Silakan. Bantu dari sini. Abang Gina Diana tapi suara bukan Gina Diana. Iya. Kenalkan diri dulu bang. Abang Islam atau apa? Islam bang, dari Medan. Silakan bang. Betul abang Islam, nggak bohong. Coba bacakan satu surat dalam Al-Quran. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, sah nih Muslim. Silakan bang, apa yang mau abang utarakan? Ya, abang seperti ini tuh mencari apa sih bang sebenarnya bang? Mencari supaya ada orang-orang yang tadinya mengatakan sesuatu atau memahami sesuatu yang salah terhadap Yesus supaya menjadi pemahamannya benar. Karena ada orang-orang Kristen yang tidak mau kalau Yesus dianggap sebagai nabi. Padahal di dalam Alkitab banyak sekali orang yang menganggap Yesus sebagai nabi. Dan Yesus nggak pernah marah. Begitu. Cuman kan pemahamannya baru di sepanjang itu. Pemahaman orang kan bertingkat-tingkat.
Kalau dia baru memahami itu, kenapa harus ditolak? Dari situlah mulai dijelaskan. Begitu. Nah, kecuali kalau ada orang mengatakan Yesus bukan nabi, dia tapi nabi palsu. Nah, kalau itu udah salah. Seperti itu. Coba sekarang saya tanya Anda, apakah Anda percaya bahwa Yesus nabi? Ya kalau di agama saya percaya Yesus nabi. Kalau Anda percaya Yesus nabi, kenapa Anda tidak mendengarkan dia? Nah, ini masalahnya. Cuma nabi terakhir kita kan Nabi Muhammad, Bang. Coba pertanyaan saya. Nah, Kalau Anda percaya bahwa Yesus nabi, yang Yesus katakan di dalam Alkitab apa? Pada waktu hari kebangkitan, pada waktu hari di kehidupan yang berikutnya, manusia tidak kawin dan dikawinkan. Sedangkan menurut Muhammad, justru kebalikannya. Justru nanti di kehidupan berikutnya kawin tanpa henti. Terus 70 tahun katanya berdiri barang itu. Pertanyaan saya kepada Anda, coba, mengapa Anda mengakui Yesus nabi di detik yang sama Anda tidak percaya kepadanya? Silakan. percaya Yesus kalau Yesus enggak, kalau Nabi Isa iya, Bang. Nah, sekarang sudah beda kan? Nah ini. Makanya sudah saya bilang, kalau kita punya telusur, berarti bohong. Iya. Berarti Anda tidak percaya. Gitu, Bang. Kalau tidak percaya, nah kayak gini baru lebih jelas omongannya. Jadi yang abang maksud seperti ini tuh tujuannya tuh buat apa sih, Bang? Buat memecah belah. Tujuannya adalah atau apa? meluruskan fitnahan kalian. Fitnah apa, Bang? Contoh, apakah kamu tidak pernah dengar orang Islam berkata bahwa agama Islam itu datang untuk meneruskan ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu? Meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus, meneruskan apa yang diajarkan oleh Injil. Pernah dengar itu? Betul. Oke, kalau memang itu benar, berarti pengajaran yang diajarkan dalam Islam dan pengajaran yang diajarkan oleh yang Injil, yang diajarkan Yesus tidak bertolak belakang. Setuju? Setuju. Nah iya, inilah saya luruskan, bukan mau memecah belah, meluruskan. Mecah belahnya di mana? Saya kasih contoh. Misalnya ini menimpa Anda. Ada seseorang bernama Lia Aminuddin atau Lia Eden. Dia ngomong begini, sesungguhnya aku inilah Jibril yang dimaksudkan oleh Muhammad, meneruskan yang diteruskan oleh agama sebelumnya, yaitu Islam. Kira-kira gimana Anda sebagai orang Islam? Menjawab nggak? Ya, cuman kan kalau saya sih kurang paham, Bang, kalau soal agama kurang. Nah, kalau kurang paham bilang. Jangan abang bilang mau memecah belah. Iya, cuma kan dari lab abang itu kan kayaknya sama Islam itu gimana gitu. Bang, Kayaknya ada rasa saya kesel hanya gimana gitu. melurus. Janganlah, begini. Bang. Kita ini kan di Indonesia ini kan beragam-ragam agama, Bang. Berbeda-beda. Mona Lisa, boleh cerita-cerita dulu nggak? Ini gimana ini jalan ceritanya kok bisa begini? Boleh. Tidak keberatan, coba cerita-cerita dulu gimana ya. Boleh. Iya, awalnya di tahun 2025 bulan Juni itu saya diarahkan ke lintas debat agama. Sebelumnya itu bukan sama siapa, tapi sama temen saya pribadi, yaitu ada yang namanya Sohibul Subahat sama Nathanael. Nah, dari situ saya mulai diarahkan. Awalnya saya berontak, Bang Edis, benar-benar berontak. Otak pikiran saya nggak sinkron sama sekali, benar-benar nggak sinkron. Setelah itu saya diarahkan ke roomnya Al-Majid, Bang Majid, yang Quranion sekali, tanpa hadis. Quranion, only Quranion. Yang kedua, selesai diarahkan ke Al-Majid, saya diarahkan ke hampir murtad, Habib Fanan. Nah, setelah diarahkan ke hampir Fanan, saya masuk ke roomnya hampir mualaf, Bang Wahyu. Mbak Ana sempat kayaknya naik di komanya Bang Edis. Mbak Ana yang orang Singapura itu. Nah, murtadin juga kan beliau.
Setelah di roomnya hampir mualaf, Bang Wahyu langsung diterima di roomnya congor. Setelah di roomnya congor, disitulah saya dibentuk, disitulah saya dirangkul, disitulah saya benar-benar dikasihi oleh mereka, teman-teman. Nggak bisa saya sebut satu persatu, pastinya Bang Edis tahulah siapa saja yang ada di circle-nya Kocongor itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya diinjili oleh Kiai Murtad, beliau yang nginjilin saya. Dan benar-benar pure, bukan dari mimpi atau dari ajakan siapapun, benar-benar ini dari saya pribadi, tidak ada paksaan, benar-benar dari ilmu, benar-benar saya cari sendiri. Dan puji Tuhan saya memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus di tahun 2026 bulan Februari gitu. Oke, terus berjuang ya Kak Mona Lisa. Amin. Semoga menjadi pribadi yang baru, yang sesuai dengan. Amin. Oke. Amin. Haleluya. Terima kasih. Oke, makasih. Pertama kali yang mengenal Tuhan adalah saya dan adik saya. Kemudian perjalanan waktu kita merasakan kasih Tuhan, kita jadi mikir, oh jangan cuma kita yang ngerasain kasih Tuhan, pengen juga papa, mama, koko, cece itu bisa ngerasain kasih Tuhan gitu. Terus ya kita coba untuk ngajak, kita coba untuk ada KKR daripada gereja, kita ajak untuk ikut. Tapi papa, mama belum mau. Pada waktu itu papa nggak mau kenal Tuhan karena papa punya kepercayaan lain. Lalu banyak pertimbangan untuk papa nggak mau kenal Tuhan. Waktu itu saya sempat mikir, udahlah aku berhenti sebentar lah. Tuhan tahu kalau aku capek loh, gitu. Ya sudah. Akhirnya saya berhenti. Tapi saya menjadi lebih lelah daripada sebelumnya. Lebih capek. Dan di situ saya diingatkan Tuhan, kalau misalnya hari ini papa kamu dipanggil, gimana? Di situ saya nangis dan saya mikir, Tuhan sorry ya, aku nggak boleh menjadi lelah. Karena kalau aku lelah sedetik aja, papa dipanggil, aku nggak punya kesempatan. Aku nggak punya kesempatan. Waktu itu usaha papa cukup turun, bangkrut gitu. Dalam usaha papa akhirnya kita coba lagi untuk mendoakan Pak, aku pengen doakan papa. Ya sudah, didoakan. Mungkin setelah didoakan merasa lebih tenang. Setelah itu kita mau doakan lagi, papa setuju. Ada masalah kita doakan, setuju. Akhir tahun 2018, ajakin papa untuk ikut Natal di gereja. Waktu itu saya yang main drama, jadi saya minta papa datang dong ke gereja, aku yang main drama gitu. Saya main drama, saya pengen papa untuk bisa lihat aku main drama seperti apa. Drama yang dibawakan itu tentang saya pribadi yang mengenal Tuhan, kemudian papa saya bisa kenal Tuhan. Ya sudah, singkat cerita papa lihat. Setelah itu nggak berapa lama papa mau ikut CG. Setelah ikut CG dengan AI, AC, cuman karena papa keterbatasan bahasa, papa kesulitan bahasa Indonesia, bisanya bahasa Hokkien, jadi saya harus ikut. Setiap kali CG saya harus translatekan bahasa Hokkien, sehingga papa bisa mengerti apa yang disampaikan di CG. Seiring berjalan waktu sekian tahun, akhirnya di tahun yang ke-9 dari 2010 kita percaya Tuhan, kita doakan sampai 2019, tepatnya 10 Februari 2019 papa memutuskan untuk memberi diri dibaptis. Di situ pertama kali papa memutuskan untuk pengen tahu Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya nggak lama setelah itu, tanggal 31 Juli papa mengalami kecelakaan di rumah sakit. Papa bilang, papa minta maaf ya, papa sayang banget sama kamu gitu. Kok nangis ya? Itu aku kayak merasa kalau bukan karena kasih Tuhan, nggak mungkin papa minta maaf. Soalnya papa ya cukup keras ya. Bukan cukup keras, sangat keras menurut saya gitu. Dalam 6 bulan itu saya percaya papa juga mengalami Tuhan, mengalami hubungan yang berbeda karena perubahan hidup papa berubah secara drastis. Yang dulunya pemarah, yang dulunya suka minum dan lain-lain sebagainya, di dalam waktu 6 bulan papa mengalami perubahan yang kita sebagai anaknya mengalami, wah kok bisa gitu ya gitu. Waktu papa di rumah sakit tanggal 31 Agustus, saya dan adik saya istirahat di rumah sakit ya, kita tidur di rumah sakit. Tapi di hari itu, waktu saya tidur bersama dengan adik saya dapat mimpi. Mimpinya adalah papa sudah meninggal, dan padahal saat itu papa belum meninggal. Papa persis ada di sebelah saya di rumah sakit. Papa sudah meninggal, jelas sekali di ruangan, satu ruangan di yayasan, dan keadaan papa sudah tidak ada.
Setelah itu saya bangun, saya lihat, oh papa saya masih ada mimpi. Tuhan, aku nggak ngerti masuk mimpinya Tuhan. Tapi saat ini hatiku cukup hancur. Satu hal yang Tuhan ingatkan, persiapkan dirimu. Gak ngerti banget. Tuhan, persiapkan diri apa? Ya sudah, persiapkan dirimu. Kamu harus kuat. Karena kalau kamu tidak kuat, di hari H, kamu gak bisa. Seketika saya diam dan saya mikir, Tuhan sudah mengerjakan banyak hal dalam kehidupan Papa. Dan bahkan kami sudah menikmati buah dari pertobatan Papa. Saya mempersiapkan diri bahwa, oke, nggak apa-apa, beberapa hari lagi Tuhan akan panggil Papa, saya nggak masalah. Saya akan persiapkan diri saya sebaik mungkin. Saya akan menjadi kuat, karena mungkin di hari H butuh untuk saya mengurus banyak hal. Singkat cerita, 2 hari kemudian, tanggal 22 Agustus 2019, Papa meninggal. Papa dipanggil Tuhan, berada di ruangan yayasan, satu ruangan yayasan yang sama, dengan posisi yang sama. Seperti yang ada di mimpi. Seketika saya jadi mengerti, di hari H saya tidak meneteskan air mata, bukan karena saya tidak mengasihi orang tua saya. Tapi saya tahu, Tuhan persiapkan aku terlebih dahulu. Tuhan mengizinkan saya untuk dapat mimpi ini, untuk mengerti bahwa keselamatan itu segitu pentingnya, segitu sayangnya. Bagi keluarga yang saat ini, keluarganya mungkin masih diperjuangkan untuk berdoa ya. Tuhan itu lebih mengasihi keluarga kita dibanding kita. Waktu kita memperjuangkan, Tuhan di belakang tuh lebih memperjuangkan. Saya tidak akan menjadi lelah. Karena 9 tahun saya bisa lewatin, berarti tahun ke-10, 11, 12, gak masalah asal bersama dengan Tuhan. Pastikan diri kita untuk tetap berada di dalam doa, atau tidak kita menjadi lelah, karena keselamatan itu penting adanya. Kita nggak pernah tahu 1 detik dari sekarang apakah keluarga kita sudah diselamatkan atau belum. Jadi, ayo kita sama-sama doakan keluarga kita. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah-kisah yang kita saksikan hari ini menunjukkan bahwa perjalanan iman setiap orang bisa sangat berbeda. Bagi mereka yang memutuskan, atau bagi para murtadin ini yang memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, keputusan tersebut merupakan pilihan yang lahir dari pergumulan mereka tentunya, dan juga melalui pencarian akan kebenaran yang hingga saat ini mereka yakini atau mereka terima, yaitu di dalam iman kekristenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, terlepas dari latar belakang mereka masing-masing ini, setiap orang tentunya memiliki kebebasan untuk mencari kebenaran dan mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani serta keyakinannya, ya. Terlepas dari mereka terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi, tentunya juga tidak terlepas dari persoalan baik itu psikologi maupun juga fisik tentunya ada. Tapi puji Tuhan, sekalipun ada berbagai macam tantangan, mereka rela tinggalkan kenyamanan-kenyamanan itu. Dan dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah-kisah mereka ini, saya berharap menjadi bahan refleksi bagi kita juga untuk semakin mengenal iman kita dengan sungguh-sungguh, dan juga tentu kita saling menghormati dan terus mencari kebenaran yang sejati di dalam iman Kristen dengan hati yang terbuka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya berharap terus setiap saat saya membagikan cuplikan-cuplikan video kesaksian para murtadin, ada orang-orang yang mendengar, yang menyaksikan kisah-kisah mereka ini, yang disadarkan dan mengenal Kristus melalui kisah-kisah perjalanan spiritual para murtadin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan segan-segan ya, atau jangan berlama-lama share terus video-video cuplikan kesaksian yang ada di channel ini maupun di channel-channel lain. Ya, itu saja dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.